Tujuan yang kedua, diharapkan anak-anak ini yang hebat mampu menggambar bangun datar minimal persegi panjang dan segi tiga. Kemudian yang ketiga, setelah pelajaran ini nanti selesai, anak-anak ibu dapat menyebutkan sifat bangun datar yang kita pelajari tadi minimal persegi panjang dan segi tiga. Nah, sebelum ibu menyampaikan pelajaran, ibu minta kalian menyimak video pembelajaran pagi hari ini dengan tertib, dengan baik. Karena setelah nanti video ini berakhir, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu sekalian. Kalau kalian sudah menyimak dengan baik, tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan ibu. Oke, ya. Adik, semuanya sudah menyimak kan videonya ya? Sekarang ibu tanya nih, setelah kalian menyimak video yang ibu tayangkan tadi, apa yang kalian lihat di video itu? Hah? Apa yang kalian lihat di video itu? Coba Rafael, gambar persegi. Coba Aman, gambar apa nak? Persegi panjang. Nah, selain yang disebutkan teman kalian tadi, apa lagi yang kalian lihat di video tadi? Ada lingkaran, ada segitiga. Yang ada di ruangan ini apa saja ya yang kalian lihat yang ada di ruangan ini? Ada lemari, ada jam dinding, ada lemari foto,
Bangun datar itu nak cuma punya panjang dan lebar. Dia nggak punya tinggi, ya. Dia tidak punya tebal, tapi dia hanya punya panjang dan lebar. Bangun datar dikategorikan sebagai memiliki dua dimensi. Gambar yang memiliki dua dimensi. Nah, bangun datar itu juga bisa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari atau di dalam ruangan ini tadi yang ditanyakan, ya. Banyak sekali contoh bangun datar yang ada di ruangan ini. Kemudian hari ini kita akan belajar materi kita hanya 4 saja yang Ibu akan ajarkan hari ini dari bangun datar, ya, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Baiklah, kita akan belajar satu persatu. Ibu harapkan kalian bisa menyimak dengan baik. Yang pertama, persegi. Tadi di video atau di ruangan ini ada nggak sih gambar yang seperti ini? Ada. Nah, kalau kalian menjumpai atau melihat gambar seperti ini, berarti ini adalah bangun datar apa? Persegi. Nah, perhatikan. Ternyata bangun datar persegi itu memiliki sifat-sifat. Ya, apa sifat-sifatnya? Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Bangun persegi mempunyai 4 sisi. Nih sisinya 1, 2, 3, 4. Benar ya? Persegi memiliki 4 sisi. Kemudian memiliki 4 sudut. Perhatikan, sudut itu letaknya di ujung atau di pojok, ya. Sudut itu letaknya di ujung atau di pojok dari perpotongan garis yang ada. Nih 1, 2, 3, 4. Sudut pada persegi membentuk sudut siku-siku yang besarnya 9 sudut derajat. Kemudian yang berikutnya memiliki 4 simetri lipat. Nah, kalau dilipat dia bertemu ujung dengan ujungnya, ya. Nah, ini masih contoh nih. Misalnya nih. Nah, kasih lihat ini nih. Nah, ini bentuk persegi kan? Nah, dilipat 1 kali. Ketemu enggak? Pas enggak? Kali, ya. Kemudian dilipat lagi 2 kali. Ketemu. Dilipat lagi 3 kali. Dilipat lagi. Ketemu terus. Nah, jadi dia 4 simetri lipat. Yang berikutnya memiliki 4 simetri putar. Nah, jadi persegi itu memiliki sifat-sifat ini ya nak ya. Nah, kalau nanti diingat ya, dipelajari kembali supaya kalian lebih paham lagi. Berikutnya, bangun berikutnya. Bangun berikutnya yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang sifat-sifatnya memiliki 2 pasang. Beda nggak tadi gambarnya dengan persegi? Beda. Cirinya juga pasti berbeda. Ciri yang pertama, memiliki 2 pasang sisi sejajar. Ingat, sama panjang. Sejajar itu artinya dia berhadapan, ya. Nih yang di atas ini dengan yang di bawah sejajar kan? Sama panjang. Yang ini juga. Nah, sejajar sama panjang. Memiliki 4 sudut sama besar, sama tadi ya dengan persegi. Sudutnya juga 90 derajat. Siku. Kalau ini
video yang persegi. Nah, kemudian kalau pada persegi panjang, yang sisi yang paling panjang ini itu disebut panjang. Ya, disebut dengan apa? Sisi yang berhadapan yang ini yang agak pendek sedikit ya, tidak sama. Ini disebut dengan lebar. Jadi persegi panjang hanya memiliki panjang dan lebar. Kalau persegi nggak ada panjang, nggak ada lebar, tapi apa? Sisi. Ingat ya, persegi tidak memiliki panjang dan lebar, tapi memiliki sisi. Sisinya ada berapa kalau persegi? Tadi ada. Nah, yang berikutnya segitiga. Nah, segitiga secara umum memiliki sifat-sifat 3 sisi. Baik nanti dia segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, ya, segitiga sama sisi. Sisinya itu hanya ada 3. Yang berikutnya memiliki 3 sudut. Memiliki 3 sudut. Nih, sudutnya nih, pojok ya. 1, 2, 3. Segitiga punya berapa sudut, Nak? 3. Ada 3 sudut. Jumlah sudutnya berbeda dengan persegi dan persegi panjang. Kalau persegi dan persegi panjang tadi sudutnya berapa? Sudutnya membentuk sudut 90. Tapi kalau segitiga sudutnya jumlahnya ketiga ini 180. Kemudian jenisnya sama sisi, sama kaki, siku-siku, sama sifatnya. Ya, sama semua sifat. Dan yang terakhir. Nah, yang terakhir ini arah. Nah, coba perhatikan. Di video tadi atau di kelas ini ada nggak bentuk lingkarannya? Ada jam dinding, ada kipas angin, ya. Kita lihat sifat-sifat dari lingkaran. 1, tidak memiliki sudut karena dia punya lingkaran, ya, nggak punya sudut. Kemudian memiliki jari-jari. Nah, jari-jari itu yang mana sih, Bu? Nih, separuhnya yang namanya jari-jari. Nah, kalau dari sini sampai sini itu namanya diameter. Ya. Tapi kalau yang dari sini ke sini namanya jari-jari. Nih, memiliki jari-jari, memiliki diameter. Kemudian simetri lipatnya itu tidak terimbang karena dilipat ke sini, ke sini, sama, ya, bisa nyatu. Makanya simetri lipatnya itu tidak terimbang. Nah, kita nanti akan berikan tugas, ya. Kemudian, anak-anak Ibu, setelah Ibu menjelaskan bangun datar tadi, ada berapa tadi bangun datar yang Ibu jelaskan? Apa saja? Masih ada lagi bangun persegi yang lain nanti yang akan Ibu sampaikan. Tapi hari ini materi Ibu cukup sampai di situ, ya. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, kemudian mendengarkan penjelasan Ibu tentang bangun datar dan sifat-sifatnya, ada nggak yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Silakan ditanya. Berarti semuanya sudah paham ya? Iya. Hebat. Ya. Salut Ibu. Ya, Ibu kasih jempol 2, anak-anak Ibu semuanya sudah paham. Karena tadi menyimak dengan baik
belajar pinjam. Ya. Nah, kalau di pinjamnya nak sama kelompoknya. Dan yang ini. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok dan tugas perorangan, yuk kita relax dulu sejenak yuk. Yuk silakan berdiri. Ya. Bangunnya yang kalian buat, yuk dibuka. Ya. Kita menyanyikan
Yang tugas kelompoknya sudah? Sudah? Nah, kita Ibu minta setiap ketua kelasnya, ketua kelompoknya ya, maju ke depan membacakan hasil pekerjaannya tadi, ya. Nah, kita mulai dari kelompok. Sudah selesai? Oh, belum. Kelompok segitiga. Nah, kelompok segitiga, kelompoknya Adeva. Yuk, silakan Nak. Ya. Yang lain tolong disimak ya jawaban dari kelompok segitiga. Ya, kelompok segitiga. Kami dari kelompok segitiga ingin membacakan kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Ya, kelompok apa nih? Kelompok lingkaran. Yuk, yang lain disimak ya. Diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, persegi memiliki. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan bertanya dulu kepada Ibu, ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Bangun datar dan apanya? Bangun datar apa? Yang paling anak-anak Ibu pahami tadi setelah melihat dan mendengar persegi dan persegi panjang. Kemudian bangun datar apa yang masih sulit kalian pahami? Trapesium. Nah, karena belum disampaikan Ibu, iya kan? Nah, Ibu akan datang, Ibu akan menjelaskan. Karena di video tadi ada trapesium gitu ya. Iya. Nah, di mana kamu menemukan bentuk-bentuk bangun datar dalam kehidupan sehari-hari? Sekolah dan Di sekolah, di rumah, ya, di kantin juga ada ya. Ya. Nah, bagaimana anak-anak Ibu mengingat terus bangun datar yang Ibu tampilkan tadi itu nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Oke. Dan hari ini nanti Ibu minta kalian juga mengisi lembar refleksi dari Ibu. Nanti setelah jam pelajaran ini berakhir nanti akan dikumpulkan, ya. Ini nanti saja baru dikerjakan ya.
kembali yang rapi. Ibu akan akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu akan simpulkan bahwa yang kita pelajari hari ini adalah bangun datar dan sifat-sifatnya. Jadi setelah pelajaran ini selesai, anak-anak Ibu lebih giat lagi untuk belajar, memahami, dan kita akan lanjutkan dan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pada pagi hari ini pembelajaran kita dengan ucapan selamat pagi dan terima kasih.